ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Wabillahi taufiq. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para tamu undangan, para asatid yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah atas nikmat dan rahmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat yang mulia, nikmat yang agung, yaitu nikmat dinul Islam dan nikmat iman, yang mana nikmat tersebut tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah rahmatinya, maka tidak henti-hentinya kita mensyukuri atas nikmat tersebut. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kepada sahabat, kerabat, pada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Lalu tidak lupa kita juga mensyukuri nikmat Allah lainnya, yaitu nikmat kesempatan dan kesehatan, yang mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini dalam rangka menghadirkan undangan kajian pada asar bersama Ustadz Fatih Karim. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah kita. Kita langsung saja, ini merupakan kajian yang rutin biasa kita adakan setiap pada asar di hari Senin dan Kamis. Tapi ini kita adakan dengan tamu istimewa, yaitu Ustadz Fatih Karim. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, kita siapkan alat tulis kita, alat rekam kita. Apabila ada pesan yang bisa dicatat untuk hal-hal yang penting, nanti kita bisa diskusikan pada sesi tanya jawab. Sebelumnya saya sampaikan ada 2 kali tromol nanti. Pertama tromol dari masjid, yang kedua donasi untuk Cinta Quran. Jadi jangan kaget, nanti ada 2 kali tromol. Baik, pada Ustadz Fatih Karim, tafadhal maskur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam wal tazama bitariqatihi wa tarasama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratihi wa lahkama syar'iyatan mikiasan ya'malihi wa masdaran ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ukhuwah yang sama-sama merindukan pertolongan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bisa menghirup udara di tahun 2023 dan kita sekarang sedang berjalan menuju H-69 Ramadan. Gak terasa ya, kurang dari sekitar 2 bulanan lagi kita akan saum Ramadan dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Salawat serta salam tercurah limpah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dan keluarga dan orang-orang yang kita cinta telah akan mendapatkan syafaatnya di saat harta, tahta, kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Yang kami hormati segenap pengurus DKM, para asatid, para guru, tokoh masyarakat yang hadir. Dan pada sore hari ini saya kaget ya, biasanya kajian itu kalau saya di Tangerang Selatan itu paling banyak ngisi kajian duha, jamaahnya ibu-ibu. Jarang sekali ada kajian ba'da asar. Tapi Masya Allah ini satu-satunya nih spesial. Dan biasanya yang spesial itu harganya mahal ya, karena langka Pak. Ya. Dokter umum sama dokter spesialis banyakan mana? Dokter umum. Mahalan mana? Spesialis. Kenapa? Jumlahnya dikit Pak. Ramadan malam pertama dengan Ramadan malam terakhir lebih ramai mana? Pertama. Pahalanya lebih besar yang mana? Akhir. Tapi jamaah kebanyakan mana? Jamaah kan pertama. Memang yang spesial itu jumlahnya sedikit. Ya, jadi berbanggalah jamaah yang dirahmati Allah. Ini Masya Allah spesial dan mohon izin pada sore hari ini kita mengangkat sebuah tema yang luar biasa ya. Bagus banget tema ini, tapi saya kaget karena desainnya ini anak muda banget. Tapi ternyata yang hadir ini umur-umur ayah saya. Keren. Saya kaget beneran.
Saya kira tadi ini karena kajian di desainnya keren sekali. Ini yang desain siapa? Izinkan saya kagum sama desainnya, bagus ya. Ada ya, ya. Dan yang ikut ABG ya, angkatan babe gue. Tapi nggak apa-apa, temanya bagus banget Bapak Ibu. Temanya menyelamatkan generasi muda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah dengar berita baru-baru ini? Ada sepasang sejoli, dua sejoli, seorang yang berpacaran, kemudian mereka berpegangan tangan, dan akhirnya mereka bunuh diri di dalam kamar hotelnya. Bunuh dirinya bersamaan, mungkin dia terinspirasi dari film Romeo and Juliet. Jadi bunuh dirinya bareng Pak. Dan yang lebih sedihnya adalah dia nulis surat wasiat. Surat wasiatnya bukan wakaf, bukan infak, bukan bertakwalah kepada Allah. Tapi surat wasiatnya aneh. Dia bilang tolong jangan diusut polisi dan sampaikan salam kami kepada orang tua kami tercinta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita khawatir kalau ini terus dibiarkan, jangan-jangan nanti bukan menimpa orang lain, tetapi bahkan saya khawatir mungkin itu menimpa, na'udzubillah min zalik, bisa jadi keluarga kita. Makanya kita harus bergerak menyelamatkan generasi muda kita. Baru-baru ini ada nama seorang anak usia 13 tahun, sebut saja namanya Bunga, sudah hamil. Dihamili, dipaksa, diperkosa oleh 7 orang temannya. Ya, sampai anak ini kemudian tidak mau makan dan yang lainnya. Baru-baru ini kita juga mendengar berita betapa mengerikannya ya perbuatan seorang biadab di daerah Bekasi memutilasi seorang wanita dimasukkan ke dalam box. Jadi kalau kita lihat beberapa berita-berita sekarang ini, berita menunjukkan bahwa banyak orang Indonesia itu sekarang sedang mengalami yang namanya mental illness atau sakit mental. Fisiknya sehat, orangnya kelihatan sehat, tapi jiwanya rusak. Jiwanya sakit. Anak-anak sekarang ya berbeda dengan generasi-generasi dulu. Generasi dulu generasi pejuang, generasi fighter. Anak-anak sekarang disebut dengan mental strawberry. Kelihatannya cantik, kelihatannya kenceng, kelihatannya keras, tapi ternyata begitu ditojos, busuk langsung lembek. Generasinya generasi kardus. Kelihatannya bagus, kena air aja langsung peot. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini bahaya. Bahkan Indonesia sudah dinobatkan, baru-baru ini saya dapat berita dari narasi. Berita dikatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam bukan resesi ekonomi, tapi Indonesia masuk dalam negeri yang disebut dengan resesi seksual. Ciri-cirinya apa? Banyak anak muda yang tidak mau menikah. Dan kalaupun menikah, mereka tidak mau punya anak. Mereka bilang apa? Child free. Child free ini sebuah pemikiran yang ada di barat, datang ke Indonesia, bahwa pemikiran itu mengatakan bahwa my body is mine, tubuh gue punya gue. Hati-hati ya Bu, anak-anak mudanya sekarang dibimbing ya. Tubuh gue punya gue mau melahirkan kek, gue mau punya anak kek, mau gak punya anak terserah gue. My body is mine, tubuhku milikku. Maka apa? Maka wajar anak-anak muda sekarang tidak mau menikah. Mereka lebih banyak kemudian na'udzubillah min zalik berzina, mereka lebih banyak LGBT, mereka lebih banyak bergaul bebas. Mereka kalau mau memenuhi kebutuhan seksual tidak usah menikah karena nikah itu ribet kata mereka. Anak-anak muda sekarang nggak mau ribet. Nikah itu harus komitmen dan mereka nggak mau komit. Bahkan mereka itu mau menikah, kalaupun menikah mereka nggak mau punya anak. Kenapa? Banyak alasannya. Yang perempuan bilang tubuhnya nggak mau rusak. Gak mau melahirkan, gak mau menyusui, gak mau kemudian repot nimang anak, kemana-mana harus dibawa. Gak mau beban ekonomi, karena nambah anak itu nambah biaya hidup. Belum susu, belum macam-macam ya, pampersnya segala macam. Ini luar biasa, belum kalau sakit. Sementara ekonomi tidak menentu. Maka kemudian Indonesia dinobatkan sebagai negeri yang masuk dalam negeri-negeri atau negara-negara yang mengalami kondisi resesi seksual atau apa sudah tidak mau lagi, hambar Pak, ngeri Pak. Ini memang tema ini bagus sekali ya. Kenapa? Indonesia sudah masuk dalam satu perangkap yang disebut dengan negeri yang sudah mengalami resesi bukan hanya ekonomi tapi resesi seksual. Dan ini bahaya. Kalau ini terus dipertahankan,
dan ini terus dibudayakan, maka bukan tidak mungkin ke depan kita akan punah. Ya, saya waktu sebelum pandemi, alhamdulillah sempat ke Jepang. Jepang sekarang sudah masuk dalam resesi parah, resesi seksual. Anak-anak mudanya tidak mau kawin, yang tua-tuanya meninggal dunia, sementara yang mudanya tidak menikah, tidak punya anak. Mereka lebih suka miara anak anjing, anak kucing. Sehingga apa? Sehingga kemudian apa kata Perdana Menteri Jepang? Kalau kita terus seperti ini, dalam waktu 30 tahun saja, maka Jepang akan punah. Yang bunuh diri tinggi, yang tua mati, yang muda nggak nikah, nggak punya anak. Kebayang Pak, generasinya habis. Ya, maka ini serangan pemikiran. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, hari ini, sore ini kita akan coba melihat apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang merancang semua ini. Kenapa kemudian terjadi berita-berita seperti ini, dan jangan sampai ini masuk ke rumah kita. Ya, jangan sampai ini masuk ke rumah kita. Jamaah yang dirahmati Allah, sedikit sharing cerita, hati-hati dengan sosial media, terutama anak-anak muda kita hari ini, hati-hati nak. Ini handphone ini bisa jadi jalan hidayah, tapi handphone ini juga bisa jalan maksiat. Saya disuruh menyolatkan jenazah yang 17 potong mutilasi yang di Kalibata. Pernah dengar ceritanya Pak? Indonesia, di Jakarta. Mohon izin, mohon maaf, mudah-mudahan ini kisah menginspirasi supaya tidak berlaku lagi. Jadi ibunya menelpon saya, telepon, Assalamualaikum Ustadz, pingsan. Saya kaget, saya nggak sebutin namanya, nggak boleh, aib. Telepon lagi, kenapa ya Ibu Anu kok telepon? Telepon lagi nggak diangkat, telepon lagi, Assalamualaikum Ustadz, pingsan lagi. Ya, akhirnya 4 kali telepon, saya nggak ngerti ada apa, suaminya telepon. Suaminya mencoba menahan, tapi gemeter nggak kuat emosi, akhirnya nangis. Dia bilang, anak kami yang sedang viral itu Ustadz. Maksud Bapak? Yang di Kalibata yang dimutilasi 17 potong. Bayangkan Pak, orang tua mana Pak? Saya ayah Pak, saya punya anak laki-laki. Bayangkan kalau anak kita laki-laki tercinta dipotong 17 potongan. Itu kalau ibu motong ayam, ini ukurannya udah ukuran sop. Bukan goreng lagi Bu, sop. Potong 17, berarti ini 1, ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bayangkan 17. Ceritanya gimana? Tuh kan, hati-hati sosial media. Kenalan di sosmed, ya, chatting. Tuh, makanya hati-hati ya, dan sekarang ini ngeri banget Pak. Kalau kita yang sudah ABG, mungkin gak terlalu update teknologi. Anak-anak muda sekarang canggih-canggih Pak. Kita kan cuma tahunya paling chat sama Telegram. Ini di dalamnya banyak aplikasi. Aplikasi apa? Aplikasi chat online. Zaman dulu kalau pelacur itu ada tempat pelacuran. Zaman sekarang pelacuran tuh online Pak. Dia bisa datang di mana saja. Singkat cerita, ketemu masuk kamar, mereka kenalan, ngobrol di kamar. Na'udzubillah summa na'udzubillah, semoga Allah juga mengampuni mereka. Akhirnya terjadilah perzinahan. Setelah perzinahan, maka kemudian jahatnya perempuan ini Pak, Masya Allah ya, jahat. Makanya hati-hati kita dengan orang baru kenal sudah sampai seperti itu. Jahatnya orang ini, ternyata di dalam kamar mandinya ada orang juga laki-laki, temannya, teman si perempuan ini. Sudah dirayu, akhirnya dapat nomor PIN ATM. Sudah, keluarlah laki-laki ini dari kamar mandi, pakai batu besar, kepala laki-laki itu dipecahkan dengan batu. Pecah kepalanya, darahnya muncrat sampai ke dinding-dinding, kemudian diseret, ditusuk dengan 7 kali tusukan, mereka berdua menarik jenazah itu ke dalam kamar mandi. Ini cerita bukan di luar negeri Pak, Kalibata, Jakarta. Makanya kita ngeri. Orang sekarang tuh ngeri-ngeri Pak, apa ya? Kelihatannya aja manusia, tapi lebih binatang daripada setan gitu. Ngeri banget, bener. Sadis orang-orang sekarang Pak. Sudah, makanya saya bilang ada sakit jiwa. Sudah, ditarik, keluar mereka Pak. Ngapain? Tarik tunai ATM. Berapa? 90 juta ditarik, beli motor, beli handphone baru, beli macam-macam. Dan yang lebih kejamnya lagi, laknatullah alaih, semoga Allah melaknat mereka berdua. Ini
pulang lagi ke sana, sudah 3 hari. Bayangkan jenazah mayat yang 3 hari di dalam kamar itu tetap didatangin lagi. Diapain? Bingung, gimana cara ngilangin jejaknya? Ambil gergaji. Bingung kan? Karena belum pernah motong orang. Ternyata saya juga baru tahu, ternyata mereka itu ditanya hakim, mereka buka YouTube. Saya aja sampai sekarang gak berani buka YouTube, nyari mutilasi. Ternyata tata cara mutilasi pun ada di YouTube. Jadi bukan hanya, tadi saya handphone, saya gak biasa pakai iPhone. Saya gak tahu cara restart, saya pakai Samsung. Kalau Samsung gampang restartnya, tarik, restart gitu. Nah saya gak tahu, ternyata ya tanya aja di YouTube. Semua itu bisa ada di YouTube. Termasuk mutilasi, tapi saya gak berani buka Pak. Ternyata ada di situ. Dia bilang apa? Kami cari di YouTube tata cara mutilasi. Akhirnya dimutilasi dengan gergaji. Bayangkan Pak, mayat udah 3 hari itu baunya gimana? Udah jadi mayat, bukan dikuburkan, bukan dimakamkan, tapi bukan pula disolatkan. Mayat itu dipotong-potong 17 potongan. Dimasukkan ke kantong plastik, kemudian berencana dibuang. Ketangkep. Alhamdulillah sama polisi, 2 orang ini kemudian dieksekusi mati. Nah, tapi yang mengerikan apa? Begitu ditangkap di layar, saya ngomong sama istri saya di TV, ini orang yang bunuhnya. Itu kelihatan Pak, tuh ya Masya Allah ya. Saya ngelihat Pak, ngelihat perempuannya mau muntah rasanya. Ngelihat tampilannya, ngelihat wajahnya. Gak ada sedikit pun nafsu, maaf, na'udzubillah min zalik. Tapi kenapa laki-laki ini bisa nafsu? Itulah setan. Setan itu paling hebat. Dia mampu merubah wajah yang buruk menjadi indah. Itulah kenapa setan itu mampu mengubah maksiat menjadi kebaikan. Seakan-akan baik dan dia berhasil membuat kebaikan seakan-akan berat. Allahu Akbar Allah. Ya azan lagi. Dia mampu. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Yang jelek kelihatan seksi. Saya bingung, coba Umi pikir, ini laki-lakinya iya. Kan di TV Pak dilihat, ini perempuannya iya. Ya Allah, kok mau? Bapak kalau nengok orangnya gitu, kok mau? Pasti simpulannya sama. Kenapa? Nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Tapi itulah, ya setan itu berhasil membuat fata morgana dalam tatapan wajah mata kita. Makanya luar biasa setan ini Pak. Ya, melihat perempuan itu lebih indah daripada istri kita. Hebat mereka. Akhirnya apa? Kita jadi dosa, maksiat. Sementara istri kita yang halal, kita enggak indah lagi ngelihat. Makanya enggak usah heran ya. Banyak pertanyaan kepada Syekh. Ya Syekh, kenapa saya melihat istri saya tidak lebih indah daripada wanita di luar sana? Karena mata kita ini sudah dikerubungin oleh setan. Makanya mata ini jadi kotor. Ngelihat yang halal jadi haram, ngelihat yang haram jadi halal. Apa yang terjadi Pak? Akhirnya dipotong-potong, ditangkap sama polisi, mau disolatkan di rumah sakit Cawang Polri. Saya ditelepon sama keluarganya, kemudian datang ke sana untuk menyolatkan. Saya datang telat karena macet, ternyata jenazah sudah disiapkan di dalam satu peti dan bersiap-siap untuk dimakamkan. Apa pelajarannya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai seperti inilah negeri ini sekarang. Sudah tidak ada lagi rasa belas kasihan. Sudah tidak ada lagi rasa yang namanya tega. Seorang ibu membunuh anaknya. Sampai 2 orang, udah nonton? Di daerah Makassar. Yang satu diracun. Kenapa? Karena tekanan pinjol, pinjaman online. Karena anaknya dua-dua kelepar-kelepar, dua-duanya mau mati, kejang-kejang. Ibunya ngelihat, oh kalian ini dua-duanya kejang-kejang. Akhirnya dia juga bunuh diri. Akhirnya 3 orang bunuh diri bersamaan. Jamaah yang dirahmati Allah, memang kita sekarang sedang dalam kondisi yang sangat berat. Inilah umat akhir zaman. Pak, pertanyaan saya, anak-anakku semuanya, yang anak muda, kalau kalian lagi main game, yang namanya main game, musuh paling berat itu di sesi akhir gamenya atau awalnya? Sesi akhir. Makanya akhir zaman itu ujiannya itu berat. Dapat berita, ulama, seorang pimpinan pondok pesantren mensetubuhi 11 santri dan 4 orang guru ustazah. Saya tuh gak habis pikir gitu. Dan hebatnya lagi, pintunya pakai fingerprint. Udah baca beritanya? Iya, pakai
pakai fingerprint, canggih juga nih Kiai. Dan itu makarnya dibongkar sama istrinya sendiri. Jadi memang beritanya mengerikan. Kenapa? Karena akhir zaman, makanya nabinya juga nabi akhir zaman sallallahu alaihi wasallam. Makanya mukjizatnya juga hebat, mukjizat akhir zaman. Kenapa? Karena masalahnya juga hebat-hebat. Masalahnya ngeri-ngeri, Pak. Orang Arab, sejahat-jahatnya orang Arab, dia hanya membunuh bayi perempuan. Kalau orang sekarang belum jadi laki-laki apa perempuan aja udah dibunuh dalam perut. Lebih ngeri. Kalau dulu yang dibunuh bayi perempuan, kalau sekarang belum jadi jenis kelamin, sudah dibunuh. Lebih kejam sekarang daripada zaman Arab jahiliyah. Kalau dulu orang pinjol, pinjaman online gak ada. Zaman dulu yang namanya pinjam meminjam ada bunga, riba. Sekarang HP kita ini banyak pinjol, bisa pinjol. Berapa total transaksinya? Di Indonesia sebuah berita menyatakan total transaksi pinjol sudah mencapai 400 triliun. Bayangin gedenya Pak, bukan 400 miliar, triliun. Orang Indonesia hobi ngutang Pak. Itu kelihatan, data kan itu data, kita nggak bisa bohong. 400 triliun itu banyak. Bukan main-main itu kalau ngasih makan kita tuh, waduh udah bisa berapa ratus generasi. 400 triliun ngapain? Pinjol, pinjaman online, bunga berbunga. Ibu-ibu yang sering belanja-belanja pakai pay later, itu kan riba. Sekarang riba itu lebih mudah diakses. Kalau dulu orang itu pakai namanya bank keliling. Kalau dulu orang pakai yang namanya apa? Rentenir. Sekarang rentenirnya online Pak. Canggih. Makanya sekarang ini Pak, berat. Makanya saya bilang ini tema keren. Kenapa? Selamatkan generasi muda kita. Karena memang ngeri banget. Ngeri banget. Jangankan Bapak, saya aja sama istri, dua-duanya aktif berdakwah, masih khawatir dengan anak-anak kami. Anak saya yang pertama pesantren, SMA kelas 2, khawatir. Anak saya yang kedua SD, mau SD tahun ini kelas 1. Ya, jaraknya jauh 10 tahun. Khawatir, kenapa? Karena tidak ada satupun anak-anak hari ini yang tidak terpapar dengan handphone. Handphone ini membuat yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Dekat, serumah, tapi tak sejiwa. Istri begini, suami begini. Serumah, tapi gak sejiwa. Istrinya chatting sama siapa, ketawa ke TV sendiri. Suaminya juga chatting sama siapa, ketawa ke TV sendiri. Bukan tidak mungkin, hampir setiap orang sekarang sangat mungkin yang terpapar namanya apa? Selingkuh. Bahkan dengan santai, orang liberal bilang apa? Selingkuh itu aman kok. Selingan penting keluarga tetap utuh. Ngeri Pak. Bahkan sekarang ini sudah ada lagi ya, gilanya ya, akhir zaman ini gila banget. Ada keluarga rumah tangga yang mereka ini bersepakat open marriage. Apa itu open marriage? Dari awal pernikahan mereka sudah sepakat tidak boleh ada cemburu. Jadi istri boleh kepada siapa saja dan itu suami tahu. Dan suami boleh kepada siapa saja dan itu istri tahu. Sudah sampai seperti itu. Padahal Islam terbesar di dunia ada di Indonesia. Muslim terbesar di dunia, Indonesia. Jemaah haji terbesar di dunia, Indonesia. Masjid terbanyak di dunia, Indonesia. Hampir 1 juta masjid. Dibangun Masjid Al-Jabar begitu mewahnya. Gak kalah lagi di Solo, bangun lagi masjid mewah. Apa kata Nabi? Ciri-ciri akhir zaman. Masjid mereka mewah, tapi jauh dari hidayah. Masjidnya mewah Pak, tapi jauh dari hidayah. Kenapa? Berlomba-lomba, siapa yang masjidnya paling mewah, siapa yang masjidnya paling megah. Itu biaya maintenance-nya gak main-main Pak. Karena saya punya masjid, masjid kami 7 miliar, itu aja udah mahal, udah pusing Pak. Ini bocor, biaya. Sini patah, biaya. Ini masjid simple, enak, biayanya juga ringan. Coba kalau masjid kayak, maaf, hampir 1 triliun tuh Al-Jabar tuh Pak. Bayangkan tuh maintenance-nya. Belum apa-apa udah pada buang sampah berjamaah di sana. Ya Rob, umat ini gak siap. Umat ini gak siap dengan sesuatu yang sifatnya megah, mewah tuh gak siap. Ya, terakhir Pak, saya pernah dapat cerita dari teman-teman ya, yang ada di sana. Itu kalau subuh, ya Allah sedihnya cuma berapa orang yang sholat. Kenapa? Ya karena hanya untuk proyek kemegahan saja. Bahkan bukan tidak mungkin itu dijadikan proyek untuk apa? Pilpres.
Pencitraan. Deket kok sama Islam. Bangun masjid loh gue. Lihat berapa besar perhatian saya terhadap Islam. Bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. Kenapa? Semua mereka lakukan demi yang namanya politik praktis. Jadi mengerikan sekali kondisi hari ini. Jadi ekonomi sudah berat, sosial sudah berat, rumah tangga juga berat. Bapak Ibu sudah dapat berita dari Kementerian Agama. Perceraian di Indonesia meningkat 300%. Ngerinya, Masya Allah, saya baca itu sama istri. Ya Allah, Mi, 300% cerai. Ya. Dan hampir 60%-nya itu gugat cerai. Dan perceraian itu Pak, ternyata apa? Tiap 2 jam 17 pasang cerai. Nih, kalau misalnya 2 jam 17 pasang. Berarti 4 jam 35 pasang. Berarti 6 jam tinggal kali aja terus. Dari Sabang sampai Merauke, setiap 2 jam ada 17 pasang kata cerai. Dan rata-rata kata Kementerian Agama itu rumah tangga baru. Anak-anak muda, rata-rata di bawah 5 tahun. Rata-rata di bawah 3 tahun sudah bubar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini harus segera bergerak kita. Bagaimana cara kita bergerak? Pertama kita harus analisis dulu. Ini masalah kenapa terjadi? Kenapa kok bisa begini? Kok ada berita orang bunuh orang, lagi cincang-cincang mutilasi, ada bunuh diri berjamaah. Ada satu keluarga bunuh diri bersama-sama. Ada satu keluarga dibunuh, dimasukkan ke septic tank. Kan ngeri, bunuh ya bunuh. Ini udah bunuh, masukin septic tank. Lah kan septic tank itu tempat kotoran Pak. Kok sadis banget ya? Saya tuh, Masya Allah Pak kita ini ya. Saya 25 tahun berdakwah, Alhamdulillah. 25 tahun saya berdakwah, belum pernah saya mendapatkan umat hari ini makin kejam. Makin sadis. Padahal apa? Ustadz banyak, majelis taklim banyak, kajian online banyak, rumah tahfiz banyak. Tapi kok tragedi-tragedi makin banyak. Pertanyaan kita, kenapa? Ada apa? Yang pertama, apa yang menyebabkan manusia bisa berlaku seperti ini? Kenapa anak-anak generasi muda seperti ini? Sebabnya satu, kita hanya fokus kepada yang namanya perbaikan fisik. Kulit putih, badan tinggi, kurus, fisik, tapi nggak pernah peduli dengan yang namanya ruhiyah. Padahal manusia itu bukan hanya tersusun dari jasmani, dia juga tersusun dari rohani. Jasmaninya diperhatikan, tapi rohaninya rusak. Kenapa rohaninya rusak? Sudah pasti koneksinya, wifi-nya nggak nyambung sama Allah. Disuruh sholat, nggak sholat. Sholat ini kan wifi. Ya, baca Quran itu kan wifi. Bayangkan kita mau main internet kalau wifi-nya nggak nyambung gimana? Nggak bisa. Makanya apa? Yang pertama penyebabnya kita putus misconnected dengan Allah. Kita putus hubungan. Kenapa? Karena tatanan negeri ini hidup dengan sistem yang namanya sistem sekuler. Apa itu sistem sekuler? Fasludin anil hayah. Apa itu fasludin anil hayah? Memisahkan kehidupan dari Allah. Allah nggak ngatur ekonomi. Allah nggak ngatur sosial. Allah nggak ngatur politik. Allah nggak ngatur rumah tangga. Allah hanya ada di masjid. Allah nggak ada di parlemen. Allah nggak ada di pemerintahan. Allah nggak ada di ekonomi. Kok bisa makanan, minuman belum halal udah viral? Masa baru berapa bulan cabangnya udah bisa berapa ratus? Belum keluar sertifikat halal. Pertanyaan saya, kenapa bisa banyak yang beli? Enak, 90% bahan bakunya dari Cina. Pertanyaan saya, kalau gitu mayoritasnya siapa yang beli? Muslim lah. Kok bisa? Ini kan mengerikan Pak, makanan aja kita udah gak peduli. Coba bayangkan, anak sekarang berarti udah, alah gak usah halal-halal. Yang namanya es krim kok, bukan soal es krim itu kan pakai gelatin. Es krim itu kan pakai lemak, 90% lemaknya diimpor dari Cina. Lah Cinanya juga kita nggak tahu gitu. Seperti apa dari sananya? Kok bisa? Kita ini udah nggak peduli. Apa kata Nabi? Jika darah dan daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka hanya api neraka yang bisa mensucikannya. Berarti kalau orang makan yang haram-haram, nggak akan bisa suci sebelum masuk neraka dulu, baru suci. Berarti nggak bisa suci dengan sholat, nggak bisa suci dengan istighfar,
Nggak bisa suci dengan sedekah. Berarti sucinya gimana? Masuk neraka jahanam baru suci. Apa kata Nabi? Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ada seseorang yang berdoa di depan mihrab. Bajunya berdebu. Orangnya bermohon kepada Allah. Tapi doanya tidak akan pernah diijabah kata Nabi. Kenapa? Karena darah dan dagingnya tumbuh dari harta yang haram. Pantas doa kita nggak Allah ijabah. Jangan-jangan kita sering makan yang haram. Bukan hanya zatnya, tapi cara memperolehnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, apa penyebabnya? Yang pertama, dekatkan diri kita dengan Allah. Ini alhamdulillah Pak, senang sore-sore kajian. Ini namanya Pak, deketin diri sama Allah. Ingat lagi, maklum kita manusia. Kadang-kadang ingat, kadang lupa. Makanya harus sering ingatnya daripada lupanya. Bagaimana caranya? Berarti kajiannya dipersering. Jangan 2 minggu sekali, ada kajian muslimah, ada kajian bapak-bapak, ada kajian remajanya. Ayo Pak, kita hidupkan masjid kita ini. Ada kajian anak-anak, saya senang banget. Tadi begitu masuk, wih keren masjidnya, mantap, punya visi. Ada martnya, ada TK-nya, ada tempat cuci mobilnya. Ini masjid punya visi, ini baru masjid. Apa namanya? Bukan hanya masjid, tapi pemberdayaan ekonomi. Keren Pak. Salam hormat saya untuk ketua DKM dan semua pengurusnya. Mantap. Memang begitulah seharusnya masjid. Jika perlu Pak, mohon izin. Anak-anak mudanya Pak. Ayo. Ya, di kompleks saya ada namanya Masjid Al-Muslimun di Bogor. Rumah saya di Bogor Pak. Jadi saya datang ke sini dari Bogor. Di Al-Muslimun itu Masya Allah masjidnya mewah, bagus. Tapi apa? Kekurangan kami apa Pak sampai hari ini? Kami belum berhasil mendatangkan anak muda. Imamnya sudah muda, bacaannya super bagus. Tapi apa? Semua pengurusnya sudah senior. Bagus, keren sih. Cuma masalahnya pertanyaannya, anak mudanya mana? Padahal Pak, 10-20 tahun yang akan datang, saya sudah tidak ada. 20 tahun yang akan datang, saya sudah 60-an. Apalagi bapak-bapak mungkin sebagian sekarang, 20 tahun yang akan datang mungkin sudah 80, mungkin sudah 90. Sudah tidak ada. Sudah tidak di dunia. Sekarang pertanyaannya, siapa yang memimpin Indonesia 20 tahun yang akan datang? Anak muda kita. Lah anak mudanya nggak masuk masjid. Ayo geret mereka. Ini anak-anak mudanya senang saya. Biar mereka jadi panitia. Jangan disalah-salahin Pak. Anak muda mah kalau dilarang-larang mereka nanti nggak nyaman. Biarkan aja mereka buat remaja masjid. Mereka buat aktivitas. Ada kajian anak muda. Ngundang Ustadz Hanan Ataki. Ngundang Ustadz Felix Siau. Ngundang Ustadz Handi Boni. Biarkan saja. Kadang-kadang mereka mungkin main sepedaan, rame atau main motor. Habis main motor mereka ikut ke masjid. Itu cara mereka. Ya, jadi apa tips yang pertama? Dekatkan umat ini dengan Quran. Terus dekatkan umat ini dengan sumber wifi. Supaya apa? Supaya connected terus. Karena apa kata Imam Syafi'i? Kalau kalian tidak sibuk dengan kebaikan, pasti kalian sibuk dengan kemaksiatan. Berarti apa? Sibukkan diri kita dengan kebaikan. Habis ini apa? Habis ini Ustadz insya Allah pada maghrib nanti ada taklim sampai menjelang Isya. Terus habis Isya sholat Isya tutup. Tapi biasanya kami Sabtu ada lagi, Minggu ada lagi. Terus ada acara lagi Ustadz di sini. Namanya Pasar Murah. Jadi masjid ini menjadi sentra masyarakat di sini. Karena berebut kalau pagi itu mereka beli sayur dengan harga murah Ustadz. Masya Allah keren Pak. Terus ada lagi berbagi Jumat Ustadz. Wah pokoknya masjid ini hidup Pak. Ayo Pak semangat hidupkan masjid kita. Bangunan gak penting mewah. Allah gak ngelihat bangunannya. Allah itu ngelihat bagaimana kehidupan makmurnya, bukan mewahnya. Banyak Pak, Bapak kalau main ke Jogja, ya, yang namanya Jogokarian itu, bagusan lagi masjid ini daripada Jogokarian. Masjidnya biasa aja. Tapi kalau udah kurban Pak, Idul Adha, itu sapinya bisa 500 sampai 1000. Kalah Istiqlal Pak. Keren. Masjidnya biasa aja. Saya berapa kali ngisi di sana. Ini masjid biasa banget, tapi viral. Kalau udah Idul Adha. Kalau udah sholat subuh, udah kayak sholat Jumat, penuh. Bapak telat gak bisa dapat soft. Kenapa? Full sholat subuhnya Pak. Itu keren. Kenapa? Imamnya enak. Habis sholat subuh disiapin sarapan ya gimana umat gak seneng. Bubur kacang hijau, kadang-kadang ada ayam goreng, kadang wah Masya Allah dan jamaahnya berebut. Besok sarapan pagi dari saya, enggak saya aja, enggak saya aja, saya buahnya deh, saya kuehnya, ya udah saya makanannya, enggak saya minumannya. Masya Allah Pak, tumplek subur makmur tuh masjid. Siapa yang gak senang ke masjid? Jadi ayo yang pertama dekatkan umat ini dengan masjid, dengan Quran, dekatkan.
Kenapa? Karena kalau kita tidak didekatkan dengan Allah, kita pasti didekatkan oleh setan. Hanya ada dua. Makanya apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wala tattabi khutuwati syaiton innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara keseluruhan, jangan ikut langkah setan. Kalau ikut langkah setan berarti nggak ikut langkahnya Allah. Kalau ikut langkahnya Allah berarti nggak ikut langkahnya setan. Kita pilih Allah atau setan? Udah pasti kita akan pilih Allah. Makanya apa? Udah hidupkan aja. Ini bagus nih, anak-anak TK didekatkan dengan Quran, buat TK Quran. Mudah-mudahan rumah tahfiznya sudah ada Pak? Sudah ada? Alhamdulillah, keren. Ya, kalau bisa ambil lagi lahan sebelah, perbesar lagi. Mohon izin Pak, nanti main ke pesantren kami di Bintaro. Masya Allah Bu, itu ada orang wakaf 100 miliar. Itu ceritanya viral Pak. Keren banget Pak, saya merinding. Usianya 68 tahun Pak, pensiunan. Orangnya biasa aja. Nggak suka, rumahnya nggak mewah, mobilnya biasa aja. Tapi dia suka beli tanah di Bintaro sektor 9. Udah Bintaro sektor 9 lagi. Mahal itu, dekat mana Ustadz? Dekat Masjid Raya Bintaro. Bapak kalau sudah sampai Masjid Raya Bintaro cuma jarak 200 meter, Jalan Kucica 9. Ketik aja di YouTube, di Google, ketik aja Cinta Quran Center, mampir Pak. Ceritanya gimana? Usianya 68 tahun. Nikah 40 tahun, gak punya anak. Datang ke saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mendengar hadis dari Nabi SAW. Iya Pak, hadis apa Pak? Jika anak Adam meninggal dunia, semua amalnya, kecuali 3. Iya, betul Pak. Yang pertama, anak soleh yang mendoakannya. Nangis dia. Kenapa? Karena 40 tahun nikah gak punya anak. Bapak-bapak di sini mungkin ada yang ujiannya serupa. Semoga Allah beri kesabaran. Amin. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang diajarkannya. Saya gak punya juga. Yang ketiga, harta yang ia wakafkan di jalan Allah. Langsung ambil Pak, sertifikat tanah. Saya kaget, ada apa Pak? Tolong Ustadz, bangunkan saya pesantren penghafal Quran. Saya wakafkan tanah saya kepada Ustadz. Saya tanya, berapa luasnya Pak? Enggak banyak Ustadz, 5.000 meter. Pak, 5.000 meter sektor 9. Di sektor 9 itu ada Menteri Pariwisata, rumahnya aja cuma 2.000 meter. Karena Bintaro semeternya 20 juta. Semeternya 20 juta. Coba Pak pakai kalkulator, 5.000 kali 20 juta. 100 miliar. Diwakafkan. Saya peluk beliau, beliau peluk saya masih ingat banget air matanya basahin bahu saya. Sampai kita nangis bareng. Insya Allah Pak, saya akan berusaha membangunkan pesantren penghafal Quran. Wakaf dari Bapak. Serah terima, apa katanya? Tolong Ustadz. Saya terasa, kayaknya saya gak lama lagi. Saya tuh bingung, maksud Bapak, saya gak lama lagi Ustadz. Beneran Pak, habis wakaf 2 minggu wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang beliau sudah di tanah kusir, sudah tidur dengan tenang. Orangnya mati, orangnya sudah tiada lagi, tapi pahalanya tidak pernah berhenti abadi. Terus transfer pahala. Kenapa? Karena pesantrennya sudah jadi. Santrinya sudah masuk 150 santri. Dari Aceh sampai Papua. Anak-anak Indonesia terbaik dipilih, usia berapa? 18 sampai 22 tahun. Anak Bapak 18 sampai 22, hafal Quran, minimal 1 juz, ikut tes seleksi ketat, diterima, masuk full beasiswa, nggak bayar. Masuk Pak, diundang. Tahun ini dibuka lagi nih. Ya, tahun ini insya Allah diterima 100 santri. Berarti kalau 100 masuk lagi, santri saya 250 santri. Dan full free. Istrinya masih ada Pak. Boleh nonton di YouTube, cari aja wakaf 100 miliar UFK. Itu istrinya masih ada, masih hidup. Apa kata istrinya? Ustadz, andai suami saya sekarang masih ada, mungkin dia kaget ngelihat bangunan-bangunan sudah tinggi menjulang. Saya bilang, jangankan almarhum Bu, saya juga kaget. Hanya dalam waktu 3 tahun, itu bangunan sudah jadi semua. Enggak tahu Pak, dana dari mana. Tiba-tiba ada yang wakaf, ada yang nitip, ada yang wakaf, ada yang wakaf. Selesai. Masya Allah. Untuk apa itu? Tadi saya lagi nyetak dai, anak-anak muda Indonesia saya kumpulin. Kenapa? Karena saya tahu Pak, saya umurnya gak panjang. Ustadz Arifin Ilham 49,
Syekh Ali Jaber 45, UJ 44, Habib Munzir Al-Musawa 44, 40-an rata-rata. Saya sekarang sudah 44. Jangan-jangan tahun depan. Iya, saya nggak tahu Pak, ini direkam nih. Kalau nanti saya nggak ada, bisa dipotong-potong videonya, diviralin. Tuh Ustadz Fatih bilang sebelum meninggal tuh. Saya bisa jadi nggak lama. Ustadz Arifin 49, saya mikir, iya ya rata-rata Ustadz 40-an. Berarti jangan-jangan saya, makanya apa? Cepat saya kumpulkan anak muda. Untuk apa? Lah saya nanam. Nanam apa? Nanam pengganti, jangan kalah sama jeruk Pak. Jeruk ditumbuh, ditanam satu, yang tumbuh 1000. Masa kita mati satu, mati 1000? Nggak mau, saya kumpulin anak-anak terbaik Indonesia. Saya didik entrepreneur, leadership, tahfiz, full free gratis. Bapak jangan kaget kalau ke sana, makanannya lebih enak dari catering. Jangan kaget Pak ke sana. Mahasiswanya, santrinya itu dosen-dosennya doktor, LC, MA, orang-orang terbaik dan full free, nggak ada bayar, gratis. Laundry, nggak pernah megang cucian. Santrinya pinter-pinter semua Pak, Masya Allah. Anak-anak Indonesia, mutiara-mutiara Indonesia saya kumpulin. Untuk apa? Saya tebar ke seluruh Indonesia lagi. Padahal saya sudah besok mungkin tidak ada. Jamaah yang dirahmati Allah, maka apa? Ayo Pak, bergerak. Bergerak, jaga masjid ini. Bukan hanya bangunan fisiknya juga harus bagus. Tapi apa? Tapi program-program untuk mendekatkan umat dengan Quran ini harus cepat. Dan harus kreatif. Mohon izin Pak, saya biasanya pakai PowerPoint. Tadi nggak sempat nyiapin PowerPoint. Biasanya saya ngisi kajian pakai PowerPoint. Kenapa? Ya supaya enak. Ada gambar, ada video. Tadi karena padat banget jadwal hari ini, mohon izin saya belum siapin PowerPoint. Kapan-kapan nanti saya datang lagi, nanti saya siapin PowerPoint. Yang pertama, apa yang membuat kita bisa menyelesaikan masalah generasi ini? Hanya bisa seperti bagaimana umat-umat terdahulu diselesaikan. Dengan apa? Islam. Islam yang mengubah Umar. Islam yang mengubah Khalid. Islam yang mengubah orang-orang yang jahiliyah itu kemudian menjadi orang-orang yang sangat terbaik. Berarti apa? Kalau Bapak Ibu mau merubah orang-orang hari ini, rubah seperti generasi dulu merubah. Alhamdulillah Bapak Ibu sedikit memperkenalkan. Masya Allah, wasilah hidayah Islam saya hantarkan kepada seorang ustadz yang hari ini terkenal ya, Ustadz Felix Xiao. Tahun 2002 datang ke saya ateis, rambutnya gondrong segini. Cina, bapaknya Katolik, ibunya Katolik, datang, dia nggak mau beragama, dia percaya Tuhan tapi nggak mau percaya agama. Dia diskusi sama saya debat dari jam 7 malam sampai jam 5 subuh. Cobain nanti Pak, debat jam 7 sampai jam 5 subuh. Gak makan, gak minum, gak ke toilet. Asik banget tuh debatnya. Jam 5 subuh, dia gak ada pertanyaan apa-apa. Langsung apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi sekarang Ustadz nasional. Apa yang bisa merubahnya? Tidak ada yang bisa merubahnya. Islam yang bisa merubahnya. Apa yang bisa merubahnya? Quran yang bisa merubahnya. Bapak Ibu mohon izin tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin cerita. Alhamdulillah. Hidayah dari Allah melalui lisan saya. Saya banyak mengajak teman-teman artis hijrah berubah. Tahun 2013 saya ajak Teguh Wisnu. Sekarang alhamdulillah sudah berubah. Tahun 2014 saya ajak Dewi Sandra. Alhamdulillah Dewi Sandra sekarang berubah. Tahun 2015 saya ajak Teh Peggy Melati Sukma. Alhamdulillah sekarang sudah jadi ustazah. Kapan-kapan bisa diundang Bu ke sini? Sudah, alhamdulillah mantap. Tahun 2015 saya yang membimbing beliau untuk hijrah. Tahun 2015 juga ada Yulia Rahman. Ada macam-macam ya, artis-artis sekarang Masya Allah sudah banyak yang berubah. Apa yang bisa merubah mereka? Quran, Islam, berubah. Tahun 2015 tuh ada juga Melly Guslow. Dulu rambutnya biru separuh, merah separuh. Celananya panjang sebelah, pendek sebelah. Masya Allah sekarang aduh sudah berhijab, nggak pernah buka kerudung. Masya Allah berubah. Apa yang bisa merubahnya? Islam, Quran. Maka kalau kita mau merubah generasi kita, kita harus menginstal Quran. Berarti lawannya install apa? Uninstall. Kenapa sekarang terjadi problem-problem yang tadi saya sebutkan? Karena Islam di-uninstall, dicabut. Ya namanya udah dicabut gimana? Ya nggak berfungsi lagi, nggak bisa main game namanya di-uninstall.
Maka yang pertama apa yang harus kita lakukan? Install Islam, dekatkan umat ini dengan Quran, dengan cara-cara yang kreatif. Ya, saya senang sekali mengisi di masjid ini. Saya berdoa pada Allah mudah-mudahan pengurus masjidnya istiqomah. Ya, istiqomah itu nggak mudah, Pak. Ya, nggak mudah, berat sekali. Kenapa? Kalau mudah itu pahalanya, ganjarannya bukan surga, kulkas pintu 2. Ya, berat Pak, istiqomah itu paling berat. Apalagi masjid, wah konflik sesama pengurus. Ustadz ini jangan diundang, Ustadz itu jangan diundang, Ustadz ini aja, Ustadz itu aja, berantem. Capek dah kalau ada pengurus masjid. Tapi alhamdulillah saya lihat masjid di sini, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, jadi yang pertama, install Islam. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan hari ini adalah membongkar bobroknya, busuknya budaya barat dan menggambarkan indahnya budaya Islam. Adab Islam. Lihat masjid kita bersih. Ayo toilet kita harus bersih. Lingkungan masjid itu harus bersih. Orang-orangnya juga bersih. Sehingga apa? Mereka langsung lihat kerennya Islam itu bersih. Islam itu nyaman. Ya. Dan kita harus bisa membongkar budaya mereka itu bobrok buruk. Coba budaya hidup serumah tanpa nikah. Budaya apa itu? Itu kayak binatang Pak. Lihat LGBT sekarang, Masya Allah ngeri banget ya Pak. Saya ngelihat sekarang kemarin ada dokter Dewi Inong, spesialis penyakit kulit kelamin. Boleh kapan-kapan diundang ke sini. Beliau nanti akan pakai PowerPoint. Bapak kalau nonton PowerPoint ini bisa muntah-muntah. Karena ternyata anak-anak SMA sekarang sudah banyak yang kencing nanah. Gonor. Sudah banyak sipilis. SMP, SD aja udah banyak AIDS Pak. Anak SD sekarang itu sudah AIDS. Sebelum Cianjur kejadian, ya, sebelum Cianjur itu gempa, saya itu baru pulang dari Cianjur. Ada dapat berita dari Kemenkes. Kenapa? Ada 17 anak SD di Cianjur HIV AIDS. Coba anak SD HIV itu ngapain? Ngeri memang. Dan ternyata dokter Dewi Inong bilang apa? Ustadz, kalau Ustadz nggak percaya, Ustadz punya Facebook? Punya, cuma saya jarang Facebook Bu, saya pakainya Instagram. Coba cek di Instagram, maaf di Facebook. Coba cek di fanpage community. LGBT Cianjur, Sukabumi, Bogor. Coba cari. Begitu buka, ya Allah Bu, Pak, anggotanya ribuan. Kita buka kan kita bisa masuk. Meskipun kita nggak jadi member, kita bisa masuk, kita bisa baca postingannya. Serem-serem. Laki-laki cari laki-laki lagi. Ayo ada yang mau nggak? Gue udah nggak kuat nih. Segera nih nomor telepon gue. Udah terbuka seperti itu. Bagaimana nggak Allah datangkan gempa? Kita nantang azab Allah. Yang namanya Adam, Allah ciptakan Hawa. Nggak ada Adam dan Bambang. Adam dan Hawa. Yang namanya isi bensin Pak, ada tempat bensin. Nggak ada orang isi bensin knalpot. Knalpot bukan tempat isi bensin. Tapi orang sekarang sakit otaknya. Isi bensinnya ke knalpot. Coba Pak sekali-kali tes ke SPBU. Mas isi bensinnya ke knalpot bilang. Kalau nggak disemprot Bapak. Aneh itu sakit jiwa. Yang namanya tempat bensin udah Allah buat. Itu ada tempatnya. Pedang itu ada sarungnya. Masa pedang sama pedang? Anjing jantan Pak. Saya ketemu anjing jantan berantem Pak. Untuk apa? Menentukan siapa yang paling anjing di antara mereka. Anjing ketemu anjing aja berantem Pak. Sekarang laki-laki ketemu laki-laki naksir. Lebih hina daripada anjing. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka bagaikan binatang ternak. Quran itu. Bahkan lebih hina dari binatang ternak. Kenapa? Karena binatang ternak juga nggak mau kayak gitu. Laki-laki ya sama perempuan. Laki-laki naksir perempuan sehat, normal. Ini kemarin saya ngisi di perusahaan Pak. Nikah, baru nikah. 4 bulan, 5 bulan. Curhat perempuannya. Ustadz, boleh nggak saya nuntut cerai? Kenapa Mbak? Saya nggak pernah disentuh suami saya Ustadz. Kenapa ya? Ustadz tahu nggak? Ternyata suami saya itu double SIM. Udah ngerti ya? Tahu double SIM? Dia itu punya istri, tapi cuma formalitas. Supaya dibilang dia laki-laki normal. Padahal dia bukan, kecenderungannya bukan ke perempuan. Dia punya pacar, pacarnya ini laki-laki. Ketahuan
Ketahuannya dari mana? Saya itu Ustadz, handphone suami saya kan gak dikunci. Saya juga gak berani buka. Tapi gak tahu malam itu, saya pingin buka. Kenapa? Saya aneh, kenapa saya istrinya gak pernah dipeluk, gak pernah dicium. Gak pernah, ya namanya istri, wajar kan Ustadz bertanya. Ya iyalah istri. Dibukalah handphonenya, dia foto kelaminnya Pak. Laki-laki itu, dia share ke pacarnya cowok lagi. Sakit jiwa. Makanya orang sekarang sakit. Mau ngapain Mas? Jadi gantungan kunci. Buat apa? Kita itu di toilet ada yang buka aja marah gitu. Malu. Ini ditunjukin. Astagfirullah, orang itu ya udah gak ada rasa malu. Ya, dan saya dapat berita ini ternyata dari dokter Pak. Ini dokter ya. Makanya saya tuh kaget. Saya dulu bingung. Kenapa ada di Inggris anak Indonesia sampai melakukan, masih ingat? Masih melakukan dia sampai berapa itu? 17 laki-laki dibunuh semua kan? Tapi mohon maaf, diincar itu pasti lubang anusnya. Pasti ditojosnya dulu. Setelah ditojosnya pasti dibunuhnya. 17 orang Pak, orang Indonesia loh, di Inggris. Kan beritanya jadi berita dunia itu. Prestasi orang Indonesia. Malu kita. Ternyata saya baru tahu dapat dari dokter. Dokter spesialis penyakit kelamin. Pak awas hati-hati. Kalau laki-laki ke perempuan, itu sangat menyakitkan selain memang haram, itu dilarang dan menyakitkan. Tapi kalau ke laki-laki beda. Secara ilmu biologis, laki-laki itu lubang anusnya itu tersambung dengan kelaminnya. Maka ada satu jaringan yang kalau itu kena, apa kata dokter, itu rasanya lebih parah nagihnya daripada narkoba. Saya jadi baru tahu, oh pantas orang homo tuh ngincernya situ lagi. Dan kalau yang kena itu ngejar, yang udah kena itu nyari. Makanya itu kenapa dilaknat oleh Allah. Gak boleh. Itu bukan tempatnya. Itu fasad. Saya baru tahu ternyata oh dokter bilang begitu. Oh begitu dokter, iya. Saya kira mereka dendam. Ya pernah dengar berita Pak ya, kalau orang udah kena pasti dia akan nyari lagi. Saya kira dendam. Bukan dendam. Ketagihan. Innalillahi ya Allah. Ngerinya orang sekarang. Makanya laki-laki badan tegap, tapi apa? Tulang lunak. Bayangin Pak, bagaimana kabar kita kalau Presiden Republik Indonesia 20 tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Nauzubillah min zalik Pak. Bagaimana kita dipimpin oleh LGBT? Jangan bilang mustahil Pak. 4 tahun yang lalu saya ke Australia masih mengharamkan LGBT. Gak boleh, strict, dilarang. 2 tahun lagi sebelum pandemi, saya ke Australia lagi, saya keliling Australia. Ngisi kajian, keliling semua. Canberra, Brisbane, semua saya datangin. Bukan dilarang, legal sekarang. Bahkan masuk dalam kurikulum sekolah. Jadi bukan cuma legal, masuk dalam kurikulum sekolah. Dan orang tua Indonesia yang anaknya sekolah di sekolah Australia wajib mendukung. Kalau tidak suka bisa kena pidana. Kenapa? Karena itu hak asasi manusia. Australia udah legal sekarang. Sekarang apa yang terbaru? Thailand sudah legal. Yang terbaru lagi apa? Singapura sudah legal. Berarti apa? 1 step lagi Indonesia sama Malaysia target berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Inilah kita. Makanya apa? Yang kedua, selain kita nginstal Islam, yang kedua kita harus bongkar terus. Bongkar terus bobroknya budaya mereka. Bongkar terus betapa menjijikkannya budaya hidup mereka. Sehingga apa? Kita nggak mau dengan budaya hidup barat, kita mau dengan budaya hidup Islam. Tentrem Pak. Nyaman, punya anak, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, istrinya setia, suaminya soleh, rajin sholat ke masjid. Masya Allah anaknya rajin baca Quran, hafalan Quran, rezeki rumah tangganya bagus. Enak hidupnya. Udah jelas-jelas enak, kita malah cari yang gak enak, kan aneh. Apa yang kita bayangkan? Yang kedua, kita harus bongkar kehidupan mereka. Yang ketiga, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hanya Allah yang bisa merubah segalanya. Tidak ada daya upaya kita. La haula wala quwata illa billah. Mau sehebat apa saya Pak? Sehebat apa Ustadz Omar Mita? Sehebat apa guru kita Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat? Gak akan pernah bisa merubah apapun kecuali hanya Allah. Hidayah minallah. Maka apa? Bermohon kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita dan keluarga kita.
dari fitnah-fitnah dunia dan hal-hal yang menghancurkan kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ayo pesan saya sama-sama kita hidupkan ya nuansa keimanan di rumah, di kantor, di masjid, di tempat kerja, dimanapun. Yang kedua, kita bongkar bobroknya, busuknya budaya barat, betapa menjijikkannya budaya hidup mereka, dan kita gambarkan indahnya budaya hidup Islam. Ya, bagaimana Islam sangat mencintai sesama muslim, bagaimana Islam menghormati toleransi beragama. Jangan ditanya, gak usah diajarin umat Islam toleransi. Kenapa? Umat Islam paling toleran, Pak. Kalau umat Islam gak toleran, gak akan ada gereja di Indonesia. Coba Bapak ke Departemen Agama, boleh tanya. Saya tanya ke Departemen Agama, mana yang paling banyak pembangunan gereja apa masjid? Ternyata pembangunan gereja lebih banyak. Nggak mungkin ada menteri non-muslim, bayangin toleransinya kita. Menteri non-muslim banyak, jenderal non-muslim banyak. Kurang toleransi apa Pak? Kok dibilang kita nggak toleransi? Kalau Natal katanya Pak dikawal sama polisi, seakan-akan kayaknya kita buat rusuh gitu loh. Itu kan citra yang jahat. Ada perempuan pakai cadar masuk istana negara, maksudnya mau bilang apa? Orang yang pakai cadar tuh jahat gitu. Istri Nabi tuh cadar loh Mas. Jahat bener opininya. Boom, boom, meledak. ISIS, lihat ciri-cirinya, bawa bendera hitam. Tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lah itu bendera Nabi. Terus mau bilang apa? Tadi saya lihat di ruang dalam itu ada bendera hitam. Berarti apa? Jangan-jangan ini markas ISIS gitu. Jangan ngaco lah, itu bendera Nabi. Setiap orang muslim cinta bendera itu, namanya aroyah. Aroyah itu bendera hitam, kata Nabi, royatul uqob, tulisannya putih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu bukan bendera ISIS, itu bendera Nabi. Ada hadisnya Pak. Dan apa kata Nabi? Dan panjiku, panglima perang, warnanya putih, tulisannya hitam. Jadi ada dua. Benar tuh yang di ruangan, gak usah disimpan Pak. Itu bendera Nabi, ada hadisnya. Apa kata Nabi? Itu namanya al-liwa. Al-liwa itu putih, tulisannya hitam. Kita itu saking jauhnya dari Islam, kita nggak tahu bendera Nabi sendiri. Bendera Islam gimana? Hijau, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada pedangnya. Itu Saudi bro. Itu Saudi. Kalau bendera Islam tuh putih hitam, yang hitam tulisannya putih, yang putih tulisannya hitam. Namanya ar-royah dan al-liwa. Itu ada hadisnya, dan hadisnya sahih. Bendera hitam itulah yang dipegang oleh Mus'ab bin Umair pada saat perang Uhud. Mus'ab itu ditebas tangannya, putus. Dipegang sebelah kiri, bendera hitam itu. Ditebas lagi, putus sampai jatuh, bahkan kayunya itu dikepit dengan pahanya. Pendarahan. Kemudian apa? Bendera ini tidak boleh jatuh ke tanah, dipegang lagi oleh sahabat yang lain. Dibawa bendera ini tidak boleh menyentuh tanah. Maka kemudian Mus'ab bin Umair meninggal dalam keadaan ditutup oleh bendera hitam. Tiba-tiba bendera hitam hari ini kita bilang teroris. Kan bodoh. Kalau bodoh jangan diborong. Cicil aja, cicil, kredit. Kalau nggak ngerti itu belajar Pak. Kalau nggak ngerti belajar, jangan bodoh itu udah bodoh diborong gitu. Ya, Masya Allah, jangan. Kita belajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berapa banyak umat Islam hari ini yang nggak ngerti Islam? Sholat jenazah aja bingung. Coba. Ya, kalau laki-laki imamnya di sebelah mana? Kalau perempuan posisi imamnya di mana? Bacaannya apa? Orang sholat gerhana aja masih nanya Google tata cara sholat gerhana. Berapa banyak kita yang nggak tahu mandi junub? Mandi junub aja masih tata cara mandi junub. Malu nggak Pak? Malu nggak? Kita berapa tahun jadi orang Islam? Kemana aja, mandi junub aja nggak tahu. Jangankan mandi junub. Bahkan apa? Bahkan perempuan aja masih banyak yang nggak bisa bedain. Mana darah haid, mana nifas, ya, mana yang kemudian darah mani, mana mazi, mana wajib. Nggak bisa bedain, coba bayangin. Ini harus mandi wajib nggak ya? Terus mandi wajib caranya mana? Masih aja Google. Dan Masya Allah lebih mencengangkan lagi. Dewan Masjid Indonesia memberitakan, apa beritanya? 65% umat Islam tidak bisa baca Quran. Ya astagfirullah. 65%, berarti kalau umat Islam itu 200 juta, berarti apa? Sekitar 150 juta rakyat Indonesia gak bisa baca Quran.
Kalau dikasih Quran nggak bisa baca. Bisanya baca Latinnya. Padahal Quran itu huda linnas. Wa bainati minal huda wal furqan. Kalau Bapak Ibu nggak bisa baca Quran, nanti Bapak Ibu akan dibacakan sama Quran. Baru bisa baca. Ayo Pak, belajar. Bismillah, Masjid Al-Ukhwah. Saya punya metode, boleh dipakai di masjid ini, silahkan nanti kita kumpulkan. Dan jangan khawatir, jangan malu Pak. Kami sudah keliling Indonesia, nama programnya Indonesia Bisa Baca Quran. Tadi tim saya sudah presentasi mungkin. Kami masuk penjara-penjara, kami masuk pedalaman-pedalaman. Saya baru pulang sama Ustadz Abdul Somad ke 7 jam dari kota Pekanbaru. Gak ada sinyal, gak ada listrik Pak. Ngapain? Ngajarin baca Quran. 7 jam dari kota Pekanbaru itu. Masya Allah, luar biasa. Ya, nah Bapak Ibu, saya punya metode super cepat, super mudah bisa baca Quran. Hanya berapa? 1 kali pertemuan. Mau coba? Boleh. Nanti DKM hubungin saya, kumpulin, nanti kita ngadain di masjid aja. Jam trainingnya jam 9, selesainya jam 4 sore. Jadi jam 9 sampai jam 12, istirahat zuhur, makan siang, masuk lagi sampai jam 3, istirahat asar, snack, kopi, masuk lagi jam 4, yang gak bisa baca, 0, langsung dikasih Quran bisa baca. Saya punya metodenya Pak, dan metode itu alhamdulillah sudah membebaskan 100.000 orang lebih dari buta aksara Quran. Jangan malu Pak, ayo ikut. Ya, tapi Ustadz saya sudah umur, enggak apa-apa. Kemarin ada jamaah saya umur 72 tahun bisa. Ada yang 70 tahun masih bisa. Bismillah, nanti DKM boleh koordinasi dan bayar. Gratis Pak, gratis. Nanti kalau bayar ada alasan lagi. Udah gratis, alasan lagi. Parah banget ya Masya Allah. Apa kata orang Melayu? Kalau nak ada 1000 daya, kalau tak nak ada 1000 dalih. Kalau kita udah mau Pak, akan ada 1000 cara. Oh ada Ustadz Fatih Karim tapi jauh ya. Grab ada cara. Aduh Grab lagi gak ada nih, minjem mobil tetangga. Kalau orang udah mau ada cara. Tapi kalau udah gak mau ada 1000 alasan, ada aja. Yuk ada kajian, aduh ini kucing lagi melahirkan lagi. Aduh apa hubungannya? Apa hubungannya? Ya, ayo Pak silahkan. Bapak Ibu nanti silahkan kumpulin. Sekelas cuma 20 orang. Ustadz di jamaah kami ternyata banyak Ustadz sampai 100 orang. Berarti 5 kelas. Gratis, gratis Pak. Ya, jangan gak usah pikirin apa-apa. Tolong siapkan kami Infokus, ini sudah ada, bagus, keren. Infokus layar sama peserta sekelasnya 20 orang. Kami baru pulang dari Nusa Kambangan. Ngapain ke Nusa Kambangan? Ngajarin baca Quran kepada orang-orang yang menjelang sakratul maut, menjelang orang-orang tembak mati. Jadi orang-orang yang belum bisa baca Quran sama penjara dikumpulkan. Sebelum mati dia bisa baca Quran. Dananya dari mana? Kan gratis. Kan operasional pasti ada Pak. Dapat dari mana? Itu tadi sedekah Bapak. Makanya ikut. Ya, ada yang keropaknya lewat tadi, silahkan. Bismillah Ustadz saya ikut. Untuk apa? Nah itu dananya itu. Jadi dananya itu kami kumpulin dana umat, kami gunakan bebasin buta aksara Quran. Kumpulin dari umat, bebasin buta aksara Quran. 1 huruf yang mereka baca, jutaan pahala buat kita. Ya, bismillah Bapak Ibu silahkan nanti ikut. Ya, baik saya buka sesi tanya jawab karena waktu yang terbatas. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran Ustadz atas pemaparan materi terkait dengan tema kita yaitu menyelamatkan remaja Islam. Baik, Ikhwan Fillah, kita masih ada waktu kurang lebih kira-kira 30 menit kalau mencukupi atas pertanyaan yang insya Allah akan ditanyakan ke narasumber. Baik, saya buka sesi pertama dengan 3 pertanyaan pertama. Tafadhol, silakan. Ya, silakan. Boleh. Ya, ini biasa Pak Jamal nih, baca puisi. Silakan Pak Jamal. Masya Allah. Silakan Pak Jamal. Pak Jamal, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin memanjatkan doa untuk Bapak. Dimudahkan sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur dan kami bisa mengikuti jejak Bapak dalam hidup kami. Amin ya Rahman ya Rahim. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Perlu saya sampaikan Pak, saya sehari-hari adalah pekerja bangunan yaitu tukang batu. Allah. Saya biasa mencampur, mengolah aduk. Tapi yang saya rasakan sekarang bukan aduk Pak. Campur aduknya di sini ada perasaan saya.
betapa terharunya dengan langkah-langkah yang telah Bapak lakukan. Terus terang saya ingin meniru Pak, ingin meniru saya. Ketika Bapak bercerita tentang memberikan jalan hidayah kepada mereka, terutama yang ateis sekalipun seperti Balik Syau, saya pun ada giroh untuk itu. Bahkan saya telah mencoba dengan apa yang saya bisa dalam kebodohan saya. Tapi udah 4 kali pertemuan alhamdulillah gagal Pak. Tapi semangat tidak berhenti Pak. Tolong apa yang harus saya lakukan untuk menyentuh saudara-saudara kita sebangsa yang beragama Nasrani Pak. Atau minimal tolong gambaran dialog Bapak dengan Balik Syau untuk menginspirasi saya. Terima kasih. Masya Allah. Mau dikumpulkan atau langsung dijawab Ustaz? Ya, satu-satu dulu boleh? Oke, silakan Ustaz. Bismillah. Terima kasih Pak Jamal. Saya juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing langkah Bapak dalam kebaikan. Amin ya Allah. Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang luas. Amin. Dan Allah wafatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pak Jamal, hidayah itu milik Allah, bukan milik saya. Faktanya apa Pak? Saya diskusi bukan cuma 1-2 orang, tapi ada puluhan, bahkan mungkin ratusan. Tapi enggak semua masuk Islam. Kalau hidayah itu milik saya, berarti setiap kali saya diskusi, masuk Islam. Berarti saya sebabnya. Sebabnya itu Allah. Saya itu cuma menyampaikan apa yang saya pahami. Buktinya apa? Saya diskusi sama orang Hindu, ada di Malaysia, orang Hindu masuk Islam. Tapi saya pernah juga diskusi sama orang Hindu di Bali, tidak masuk Islam. Jadi hidayah itu mutlak milik Allah. Jadi bukan kami. Kami itu hanya menyampaikan saja. Nah, yang kedua, apa yang menyebabkan orang bisa berubah pikiran? Yang pertama, hati kita memang harus tulus. Gak boleh kita kalau mau diskusi sama orang, tadi kita ngeliat mobil parkirnya, wah BMW. Langsung otaknya berubah tuh. Nanti kita diskusi, boleh nih pinjam duit. Kalau niatnya sudah seperti itu hidayah itu biasanya gak akan nyampe. Atau misalnya kita punya kepentingan lain, niatnya udah lain Pak. Siapa tahu kalau dia masuk Islam bisa jadi investor bisnisnya rotinya istri saya. Awas Pak, itu langsung beda. Makanya kenapa orang menyampaikan dari hati, itu nyampainya ke hati. Karena dari hati itu wifi-nya nyambung ke sono, sono langsung ke hatinya. Lah dia yang pegang hati, langsung dapat. Nah maka yang pertama, hidayah sadari milik Allah, bukan milik kita. Mau sehebat apapun Pak, mau sehebat siapapun, mau sehebat siapapun tidak akan pernah bisa. Yang kedua, harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Semata-mata mengharap hanya dari Allah. Kalau orang ikhlas, ketemu. Ya, akan dapat. Nah, yang ketiga, dia dapat atau tidak dapat itu bukan tujuan kita. Karena tujuan kita apa? Allah katakan, fadzakir innama anta muzakkir. Ingatkan. Karena tugas kamu cuma mengingatkan. Ya, jadi bagaimana detailnya di YouTube banyak. Kalau Bapak ketik aja di YouTube, Ustadz Felix Xiao, Ustadz Fatih Karim banyak itu. Apa aja diskusinya, perdebatannya seperti apa, banyak. Karena memang Ustadz Felix itu cerdas Pak. Jadi memang hanya Allah yang bisa menolong. Kalau hanya lisan saya nggak bisa ngelawan, memang pinter. Memang orangnya cerdas. Jadi orangnya cerdas, kitanya harus lawan juga dengan ilmu yang cerdas. Karena kalau enggak dia bilang, cuma segitu nggak bisa jelasin. Coba pertanyaannya kan simpel-simpel, misalnya gini, kamu percaya surga? Ya percaya. Apa buktinya surga ada? Kamu pernah ke surga? Mana bukti selfie-nya? Kamu pernah tahu neraka? Iya. Kamu tahu dari mana neraka? Dari Quran. Kan Quran bahasa Arab. Jangan-jangan Tuhanmu orang Arab karena bahasanya bahasa Arab. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak ngaji, kalau kita nggak ngerti, maka nggak bisa jawab. Makanya berarti apa? Tips yang berikutnya harus terus rajin Pak. Kajian, baca buku, kajian, baca buku, kajian, baca buku. Ya, syukur-syukur nanti masjid kita ini juga dilengkapi dengan perpustakaan. Sudah ada? Belum ya? Nah kalau sudah, bagus. Kalau belum harus punya Pak. Masjid harus punya perpustakaan. Kenapa? Karena perpustakaan itu harus menjadi hobi kita, jadi baca. Karena orang yang cerdas itu ya orang yang rajin baca. Ya, dan umat Islam itu malas baca.
sukanya nonton. Ya nontonnya Korea, India gitu ya. Banyaknya baper aja, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Makanya senang sama sad boy. Tuh anak-anak muda tahu kalau orang tua apa sad boy, nyambung makanya beda. Ya, oke. Jadi itu Pak. Nah kemudian apa yang harus Bapak lakukan hari ini? Yang Bapak lakukan hari ini harusnya satu, ngecas baterai. Karena baterai kita kan drop nih, harus ngecas. Kalau sudah full, charger lagi. Cas lagi, ngecas lagi, cas lagi, ngecas lagi. Nah itu namanya apa? Itulah berdakwah, sampaikan. Ajarkan sahabat-sahabat kita yang belum bisa baca Quran, yang belum mau sholat, ajak. Terus ajak. Kenapa? Jadi karyawannya Allah. Allah langsung yang ngegaji. Ya, itu Pak yang pertama. Jadi terkait dengan perubahan, sama sekali saya tidak mengerti kenapa Allah tunjuk saya untuk banyak menemani perubahan banyak teman-teman artis, teman-teman public figure, bahkan banyak sekali pengusaha-pengusaha juga yang alhamdulillah diskusi, berdebat gitu, kemudian rubah hijrah. Yang tadinya makan riba, yang tadinya bisnisnya ribawi, sekarang bisnisnya totally islami. Ya, itu tentu kenapa? Karena doa, niat kita semata-mata luruskan hanya karena Allah. Ya, kemudian apa? Dibekali juga dengan ilmu, insya Allah. Itu mungkin Pak Fajar. Mudah-mudahan Allah membimbing Bapak dalam kebaikan, insya Allah. Ya, baik. Jazakallah khairan katsiran Ustaz, masyaallah. Sebentar. Silakan Pak Alip. Pak Alip dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, perlu saya sampaikan di masjid ini boleh dikata 1 minggu full itu tidak lepas dari kajian taklim. Dari berbagai narasumber yang saya lihat cukup kompeten dan punya jiwa dakwah yang sangat aduhai. Masalahnya pada saat ini Pak Ustadz, kami pengurus maupun bapak-bapak yang hadir ini sampai saat ini belum mampu menghadirkan remaja-remaja itu supaya mencintai masjid. Nah, kita nggak tahu problemnya apa. Sekali lagi saya ingin Ustadz bisa memberikan tips bagaimana kami pengurus, terutama juga orang tua yang hadir ini bisa mengajak anaknya supaya mencintai masjid. Minimal sholat di masjid. Syukran kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz, dijawab. Iya, betul Pak. Tadi saya lihat ini tantangan buat kita. Bagaimana caranya anak-anak muda kita ini sayang sama masjid, hobi sama masjid, nongkrongnya di masjid, ngobrol di masjid, bahkan hatinya di masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 7 golongan manusia yang akan dapat naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah anak-anak muda yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, terpaut dengan masjid itu bukan berarti marbot. Enak dong marbot. Belum tentu Pak. Dia bisa jadi marbot di masjid, tapi hatinya nggak di masjid sebenarnya. Dia itu hanya tukang bersih-bersih. Hatinya nggak di masjid. Orang yang di hati di masjid itu gimana Pak? Mikirin. Al-Huhwah 2023 Ramadan udah beres belum program? Siapa nanti yang malam nuzul Quran? Udah, ustadznya udah. Imam siapa? Terus nanti kita ada program apa? Itikaf kita gimana? Itu orang yang hatinya di masjid. Padahal dia lagi meeting di kantor, WA-nya sama DKM. Pak, alhamdulillah Ustadz Fatih Karim mau malam 17. Malam 21 kita kebagian Syekh Muhammad Jaber. Padahal orangnya di kantor, tapi pikirannya ke masjid. Itu namanya orang yang terpaut dengan masjid. Nah, bagaimana caranya supaya orang-orang seperti itu? Berarti apa? Berarti lingkungan kita harus dibuat bersahabat dengan anak-anak muda. Satu, mohon izin, kadang-kadang ada masjid yang kalau ada anak muda itu mungkin melihatnya sinis. Mungkin karena bajunya pakai kaos atau apa gitu ya, nggak ramah gitu ya, nggak helpful. Bisa. Kedua apa? Memang anak-anak mudanya juga nggak dikasih kesempatan. Misal, ya, boleh Pak, saya siap bantu. Nanti kapan-kapan kita buat kajian anak muda di sini. Itu nanti tokoh anak mudanya datang, mereka pasti datang tuh. Karena mereka akan mau bicara dengan bahasa mereka.
Makanya saya bilang posternya udah keren tadi tuh. Tapi posternya ngundang siapa, yang datang siapa. Berarti apa? Berarti ibarat nangkep lele, yang datang mujair. Berarti apa? Ini tanda, berarti apa? Berarti kita belum berhasil menangkap segmen yang kita maksud. Betul Pak, PR. Dan saya siap bantu. Saya siap bantu. Nanti saya akan panggil beberapa aktivis-aktivis muda yang lagi viral-viral ya, Taki Malik. Masya Allah. Ya, insya Allah Siap. kita pakai di sini dan cuma ya siap-siap aja pasti kalau udah yang anak-anak muda gitu ya gitu Pak ya, membludak gitu ya. Udah membludak penuh ya, masjid ini jadi viral anak-anak muda. Jadi anak muda sering ke sini. Cari kasih mereka space Pak. Misalnya Ustadz pokoknya tiap malam minggu itu giliran anak muda deh. Nah udah Pak, berarti apa? Nanti mereka namanya kajian midnight kayak, kajian apa kayak terserah mereka. Yang penting apa? Jelas, laki-laki perempuan dipisah, ustadznya juga jelas, harus izin DKM dulu. Karena kalau enggak nanti takutnya ngundang Habib Syiah lagi. Nanti Habib Kribo diundang ke sini, kan repot. Ntar dibawa anjingnya ke sini Pak. Iya, kan repot kita. Saya sebenarnya enggak tercela Ustadz, enggak bisa layak disebut Habib. Ya. Itu ya, jadi ngeri sekali gitu Pak. Gendong anjing, celana pendek, tiba-tiba bilang apa? Mubazir buat apa? Buang-buang duit berangkat haji. Astagfirullahaladzim. Ini orang mungkin turunan Nabi tapi yang dari terah Abu Jahal kali ya. Ngeri banget saya bilang perkataannya ya Rob. Orang beli mobil aja gak ngeluh untuk haji kok. Mubazir katanya. Wah. Nah jadi siapkan space-nya aja Pak. Ya kalau memang diizinkan misalnya tiap malam minggu. Pekan 2 dan 4 untuk anak mudanya. Nah, di sini siapa ketua remaisnya? Nanti koordinasi sama saya. Alhamdulillah. Ayo, nanti kita hidupin ya. Bismillah. Instagramnya harus udah ada, YouTube-nya ada. Nanti Ustadz bantu ngundang Ustadz-Ustadz yang nasional ke sini. Insya Allah nanti kajian bapak ibunya rame, kajian anak mudanya rame. Masya Wah, Allah, pokoknya Masjid Ukhuwah ini jadi apa ya? Jadi role model ya masjid. Siap. Ya, Bismillah. Senang ke masjid itu senang gitu. Masya Allah. Ya. Sat, informasi Sat, ini remaja nanti insya Allah Ramadan akan jadi panitia semua Sat, Nah, insya Allah. Bismillah, Terus nanti ini kita kebetulan bantu. juga yang buat emang remaja Sat, jadi emang style-nya jadi fashionnya remaja Sat. Tuh lihat, Ustadznya juga masih remaja. Tuh. Nah itu ada Sat, yang buat juga ada lagi ikut hadir juga Sat, Masya Allah. Alhamdulillah, keren. Masya Allah. Bagus. Ya, insya Allah kita kerjasama dengan Ustadz Fatih Karim ya. Insya Allah boleh, Risalah itu nanti sendiri. dihubungin aja. Baik, Saya- ini ada dari Umat Ustadz tadi udah pesan-pesan dari sebelum antum ini Ustadz ceramah Ustadz. Ya. Anda kasih kesempatan untuk bicara Boleh, Umat. Tafadhol silakan. Umahat, Ya, silakan. Dari akhwatnya Ustadz. Ya silakan. Ini banyak tuh Ustadz dari Umat Ustadz, Masya Allah. Iya, Tuh remaja malah tuh Ustadz ikut-ikutan Ustadz. Insya Allah rame. Aduh. Ibu-ibu mah rajin. Kalau bapak-bapaknya biarin aja dah. Udah bosen. Udah bosen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Nama saya Lydia. Saya dari TK Al-Uqwah. TK-nya. Saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan Ustadz boleh? Iya. Pertanyaan pertama saya mau menanyakan kalau misalkan mau tahu informasi tentang pondok pesantren yang tadi itu kita menghubungi siapa? Terus yang kedua saya mau bertanya ada teman saya yang dulu awalnya dia mendapatkan uangnya dari riba dan setelah itu dia hijrah. Itu hukumnya bagaimana Ustadz? Iya, Masya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dikumpulkan atau langsung saja? Ibu-ibu ya. Baik. Yang pertama, Bapak Ibu, sekarang lagi dibuka pendaftaran, tempatnya di Jalan Kucica 9, Blok JF 9, nomor 5. Bagaimana Ustadz kalau kami pingin main ke sana? Boleh. Di Google atau di GPS ketik aja Cinta Quran Center. Bintaro sektor 9, dekatlah dari sini ya. Tadi saya dari pesantren, rumah di Bogor, tadi transit di pesantren sebentar ke sini sekitar tadi 27 menit. Ya, 7 menit dekat dari sini. Nah, kemudian Ustadz laki-laki perempuankah di sana? Ya. Kalau mau dapat informasi bagaimana Ustadz? Nanti cari Instagramnya @cintaquran_center. Ya, Cinta Quran Centre. Ya, atau Cinta Quran Center gitu ya. Silahkan ketik aja nanti cintaqurancenter.com keluar informasinya ya. Kemudian Ustadz, bagaimana kalau kami juga ingin membantu di sana? Sangat boleh Bu. Kami sedang mencari OTA, orang tua asuh. Santri-santri kami hafiz Quran, rata-rata semua di atas 15 juz, bahkan sudah ada 30 juz,
pinter-pinter, soleh-soleh, cerdas-cerdas dan anaknya hebat-hebat. Cuma apa? Karena kan free. Biayanya dari mana? Orang tua asuh. Ada ibu yang, Ustadz saya ngambil 1 anak, saya 2 anak, saya 1 anak ber-4 biayanya. Ada 1 anak ber-2, silahkan Bu. Kalau ibu mau, nanti ibu datang ke stand di luar, daftar jadi orang tua asuh. Apa kata Nabi? Nabi katakan jika anak Adam meninggal dunia maka mengalir pahalanya dari 1 anak yang soleh yang mendoakan. Tapi di hadis itu dikatakan waladun soleh. Walad itu Bu, itu bukan anak kandung. Anak orang lain yang kita biayai itu bisa jadi pahala jariah buat kita. Jadi silahkan, Ustadz kalau mau ngasih beras boleh nggak? Boleh banget, ya silahkan ibu datang kasih berasnya. Saya rutin Ustadz setiap minggu ngantar beras ke sana, boleh banget, kita sangat terima. Kenapa? Anak muda Bu, namanya anak muda makannya banyak. Ya, Masya Allah mantep Pak. Saya punya santri itu 150 santri, tahun ini taruhlah 200 santri. Biaya hidupnya 1 santri itu 2 juta sebulan. Berarti kalau 150 sama dengan 300 juta. Harus ada. Dari mana? Jamaah. Ada yang, Ustadz saya 1 santri sampai selesai berapa total biayanya? Ya kali aja 2 kali 12 dikali 3. Karena mereka 3 tahun. 2 tahun pendidikan, 1 tahun magang. Begitu selesai mereka kemana Ustadz? Mereka kita pulangkan ke daerahnya jadi da'i. Mereka berdakwah. Mereka hidup di masjid. Mereka menghidupkan masjid. Mereka membangun umat. Bayangin pahalanya. Buat kita, padahal kita sudah tiada. Silahkan Bunda ya, Bapak Ibu silahkan. Ustadz anak saya pingin masuk dong, kebetulan sudah 18 tahun ini. Silahkan boleh. Tangerang itu santri kita Tangerang ada 3 orang, silahkan ya. Jadi boleh dikirim ke sana ya. Dan dekat sama ibu mau ngunjungin boleh. Tapi setelah 3 bulan karena bulan-bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga nggak boleh dikunjungin dulu. Hanya boleh video call ya. Dan percayakan anak ibu ke saya, insya Allah ya saya didik dengan baik. Berarti Ustadz dia setara dengan S1? Ya, dia setara S1. Jadi begitu keluar kalau anak ibu, anak bapak pinter, akademiknya bagus, saya kirim ke Madinah. Saya kirim ke Mekah. Saya kirim ke Istanbul, Turki. Saya kirim ke Sudan. Jadi belajar ke luar negeri Bu. Pulang-pulang jadi ulama. Bangganya orang tuanya Pak. Orang tua mana gak haru. Bapaknya bukan ulama, anaknya ulama. Masya Allah. Ya, bismillah ya Bu, tentang cinta Quran. Yang kedua, Ustadz bagaimana ada orang yang dulunya makan riba. Setelah hijrah, ini bagaimana harta-harta dia sebelumnya? Boleh, harta yang sebelumnya Allah ampuni. Kenapa? Karena sudah bertaubat. Berarti apa? Yang penting adalah ke depannya. Apakah dia mengulang lagi? Apakah dia tobat sambel atau tidak? Kalau tidak ya sudah, berarti apa? Yang dulu-dulu sudah. Berarti apa? Sah yang sebelumnya. Gak perlu ya dijual atau dihapus atau dibakar. Enggak. Boleh. Kenapa? Kata Allah, ambil harta pokok kalian. Jadi artinya apa? Ya sudah setelah itu tobat. Ya, jadi nggak ada masalah Bunda. Ya, begitu. Allah a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Silakan Umahat sebelahnya. Ada lagi Umahat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallah sore hari ini amat sangat mengapresiasi kehadiran Ustadz hadir di Masjid Al-Uquwah yang kami cintai. Karena alhamdulillah saya juga jamaah Al-Uquwah yang amat sangat mengapresiasi program-program yang diadakan oleh Al-Uquwah sendiri dan alhamdulillah pada sore hari ini bisa menghadirkan Ustadz seperti gayung bersambut. Ya, artinya menjadi program-program yang melihat kepada generasi anak muda sekarang, walaupun saya generasi tua, tetapi kita kan memiliki anak-anak generasi muda yang menjadi sorotan kita di sini. Jadi program-program yang disampaikan oleh Ustadz tadi, ini sih sebetulnya bukan bertanya Ustadz ya, istilahnya curhatnya ibu-ibu, gitu, bagaimana kita prihatinnya dengan apa-apa yang sudah menimpa di tengah umat kepada generasi kita, anak-anak muda sekarang begitu rusaknya, begitu menimpa kepada generasi kita, sehingga mudah-mudahan pada sore hari ini apa yang telah dipaparkan oleh Ustadz membuka mata kepada kita semua, membuka mata kepada yang hadir, orang tua,
Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya kita yang hadir ini mudah-mudahan menjadi awal titik menjadi perubahan kepada generasi yang akan datang. Amin, amin, insya Allah. Amat sangat mensupport dan mengapresiasi program-program ke depan. Insya Allah, Dan insya insya Allah pastinya kita akan ikut berpartisipasi semaksimal mungkin, Masya Allah. sebisa kami mampu. Insya Allah Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah Ibu, Masya Allah, jazakumullah khairan. Insya Allah. Bapak Ya. tadi mau tanya. Ya silakan Pak Armen. Apa Ibu masih ada biar nggak bolak-balik mic-nya? Cukup? Ya, Ada. ada. Masih ada. Oh Iya. ada satu lagi, Ya, mohon izin silakan. Pak. Satu lagi. Masalahnya jarang nih ibu-ibu Ustaz tanya, jadi saya kasih full ke ibu-ibu. Iya. Kalau bapak-bapak udah sering. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya di sini bisa hadir bertemu langsung dengan Ustadz Fatih Karim yang Masya Allah hari ini ceramahnya sungguh luar biasa, membuat saya itu ada perasaan serem dan ada perasaan juga alhamdulillah gitu ya. Jadi kita sebagai ibu-ibu tuh terbuka mata hati kita. Mungkin kadang-kadang karena kesibukan kita tuh nggak tahu berita-berita yang tadi Ustadz sampaikan gitu ya. Dan ada satu yang mengganjal di pikiran saya gitu ya Ustadz. Karena tadi saya tuh merasa sangat ketakutan dengan apa yang Ustadz sampaikan, dengan kerusakan anak remaja sekarang gitu ya. Bahkan dari anak SD gitu ya, itu sangat menakutkan buat ibu-ibu mungkin ya. Saya hanya ingin bertanya, bagaimana caranya kita sebagai orang tua mengawasi anak-anak kita agar tidak terjerumus ke dalam kerusakan-kerusakan tadi gitu Ustaz. Ya. Sedangkan anak-anak kan memang sudah besar dan kita tidak mungkin bisa mengawasi mereka 24 jam, mereka sudah punya kegiatan masing-masing gitu ya. Iya. Handphone juga kadang-kadang kan kita nggak langsung kita lihat satu persatu apa yang dia lihat gitu Ustadz. Jadi caranya Iya. bagaimana mengawasi anak-anak supaya anak-anak tidak terjerumus itu aja Ustadz. Ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bapak Ibu yang disayang Allah, mata kita cuma dua, tangan kita cuma dua, kaki kita cuma dua. Saya nggak tahu, anak saya hari ini ditugaskan sekolah berangkat ke Jogja. Saya nggak tahu dia sudah di perjalanan ngapain, di handphone dia ngomong sama siapa. Saya nggak tahu, tapi saya serahkan dengan Allah yang Maha Tahu. Istri saya di rumah, istri saya nggak tahu jam berapa. Dia tahu hari ini saya ngisi pengajian di mana. Tapi kemana saya pulang, mampir kemana saya, WA sama siapa, dia nggak tahu. Dia serahkan kepada Allah Al-Alim yang Maha Tahu. Jadi jangan remehkan Allah. Libatkan Allah dalam mengurusi rumah tangga kita. Jangan remehkan Allah. Kan Allah gimana ya, kalau Allah kan nggak ngelihat, Allah kan nggak nampak. Wah itu salah total. Allah itu maha mendengar Bu. Ibu bapak berbisik di bumi itu kedengaran ke langit. Allah itu al-alim. Isi hati nih tiap orang. Ini Allah tahu Pak. Ada yang datang ke sini modus, ada yang jadi intel. Udah Fatih Karim tuh intelin aja. Ustadz radikal soalnya. Ada Pak intel. Waduh Bapak kira. Tampilannya jenggot, kopiah, ngerekam. Nanti dipotong-potong videonya tuh. Pinter dia Pak. Terus diadu sama ustadz lain. Itu kerjaannya tuh. Itu ada. Cuma kan saya nggak bisa nebak. Dan gak perlu juga, biarin. Allah Maha Tahu, biar Allah yang ngurus dia. Ya kita gak tahu Pak. Ada duduk gitu, kelihatan wah soleh bener gitu ya. Ternyata apa? Itu ngerekam Pak. Dan potongan, dia motong video, jahat. Dipotong video, diadu domba antar ustadz. Dipotong video, diviralkan. Lihat jahat nih pernyataannya. Padahal apa? Potongan videonya. Tapi apa? Saya serahkan pada Allah yang Maha Tahu dan Maha Gagah Perkasa. Biar Allah yang balas dia. Ada kemarin Pak yang ngikutin saya tuh. Saya cuma doain ya Allah balas dia ya Allah. Stroke Pak. Itu yang buat viral kemarin itu. 10 top list ustadz yang tidak boleh diundang. Saya peringkat kelima. Keren ya Pak ya. 5 besar loh Pak. Nomor 4-nya Ustadz Abdul Somad, ya.
Nomor 1 saya lupa Ustadz Felix apa Ustadz Ismail Yusanto. Terus ini ketiga siapa, keempat siapa Ustadz Abdul Somad, kelimanya saya. Ustadz Bakhtiar Nasir, Babe Haikal, semua masuk itu. Nah itu yang viralkan itu, saya cuma doa, ya Allah berikan yang terbaik untuknya ya Allah. Balas dengan caramu ya Allah. Stroke Pak. Ya, jadi hati-hati ya dengan daging dan darah ulama, racun Pak. Jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Ya. Jahat itu, potong-potong video orang. Jadi gimana Bu kalau ibu anak kita? Sama ibu sama saya sama. Saya nggak tahu anak saya ini SMA. Apalagi anak SMA udah punya dunia sendiri. Saya cuma bilang satu sama ibu apa? Connection before correction. Ibu nggak akan bisa memerintah kalau ibu nggak punya yang namanya connection. Bapak baru kenal sama saya, masa langsung saya suruh-suruh? Nggak mungkin, Bapak harus dekat dulu sama saya. Harus punya hubungan. Makanya sama anak nggak boleh berjarak. Anak saya, walaupun dia dimanapun tetap WA, Bi, udah makan, coba bayangin. Anak saya mimpi basah pertama aja, dia cerita. Connectionnya kuat Bu. Jadi kalau sudah connection kuat, enak. Gimana nak? Iya Bi. Bi, kalau abang naksir Ahwat gimana? Tuh bayangin, anak ngomong gitu ke bapaknya. Bapaknya bilang apa? Emang abang udah siap, Abi nikahkan. Ya kayaknya kuliah deh Bi. Ya udah kalau begitu sekarang jangan ya. Enak. Kenapa? Karena hubungan sama anak dekat. Nah orang yang tidak bisa bercorrection, memberikan perintah komen kepada anak karena hubungan sama anak kaku. Kayak kanebo kering. Gimana? Udah makan? Berapa rapotnya? Udah tidur? Kenapa belum tidur? Sama anak jangan kayak gitu Pak. Berenang bareng, lari pagi bareng, makan bareng, umroh bareng. Maknya gak boleh ikut. Saya sama yang gede, yang laki berdua ngomong, bapak sama anak. Indah banget. Pak, perhatikan di Quran. Obrolan bapak dengan anak lebih banyak daripada ibu dengan anak. Dan faktanya hari ini bapak banyak yang bisu. Maaf Pak. Banyak yang bisu, gak mau ngomong sama anak. Makanya anak-anak ditanya, kangen sama bapak? Kangen sama ibu? Kangen sama ibunya, tapi gak kangen sama bapaknya. Tapi beda, kalau di Al-Quwah kayaknya kangen sama bapak, kangen banget. Kenapa? Ini bapak-bapaknya dikangenin anak-anak. Nih saya cerita tadi di luar masjid. Di luar sana banyak anak-anak yang gak kangen sama bapaknya. Tin, 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 tin. Begitu dengar klakson mobil bapaknya, gemeter satu rumah. Ada yang tutup pintu, ada yang pingin pergi. Kenapa? Bapak pulang. Jadi bapak itu gak nyaman gitu loh. Bapak tuh gak senang, kan enak sama bapak. Main bulu tangkis bareng, lari pagi sama bapak. Ya, bapaknya bilang, bang, ayo bang, temenin bapak ke bengkel. Yuk, Pak. Deket sama bapak. Bapaknya meninggal, dia yang jadi imam. Dia gak ngasih ustadz-ustadz lain Pak. Jamaah saya itu. Apa katanya? Ustadz jadi imam. Jangan Ustadz, biar saya. Kenapa? Bukan bapak saya yang meninggal Ustadz, sahabat saya. Nangis saya Pak. Sahabat gimana, ini kan bapak. Beliau lebih dari ayah. Beliau sahabat saya. Keren Pak. Dia imamnya. Dia yang mandiin bapaknya. Dia yang masukkan ke liang lahat. Dia yang ngazanin. Dan dia pegang mic. Gagah nih anak. Jamaah yang dirahmati Allah, terima kasih. Sudah hadir di pemakaman ayah saya tercinta. Demi Allah, saya anak pertama. Saya bersaksi, ayah saya ayah terbaik di dunia. Dan tidak akan pernah ada gantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma gitu doang. Bapak ada di hati anak. Ini yang langka hari ini. Bapak sama anak jauh. Bapak malas ngomong. Jangan Pak. Jadi Bu, Pak dekat sama anak. Dekat sama anak. Bagaimana mau nyuruh kalau kita gak dekat. Tapi kalau udah dekat kan enak Pak. Bang udah sholat nak? Iya Bi. Bang udah pergi ke sini? Siap Bi. Gitu karena dekat. Tapi kalau gak ada hubungan urus aja lu sendiri. Katanya tuh kan repot kita. Ya, jadi bangun hubungan ya Bu ya. Bismillah. Jadi itu mungkin
karena waktu yang terbatas. Ya. Sayang Ayahanda, mungkin satu lagi. Iya, Silahkan, silakan. saya persilahkan Ayahanda dari tadi sudah Ya. minta. Ya silakan Pak Armen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, dengan keterbatasan waktu ini, bagaimana kita menggugah pengurus masjid yang alhamdulillah masjidnya sudah megah. Nah, tapi trik-trik kita untuk cara menggugahnya pimpinan atau ketua masjidnya ini, bagaimana caranya? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masjid itu fisik. Yang paling penting bukan fisik. Ya. Masjid Nabawi dulu ketika Nabi hijrah pertama kali, kemudian Nabi membangun Masjid Kuba. Setelah itu baru Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dulu bangunannya biasa aja Pak. Cuma jerami-jerami sama kurma aja, pohon-pohon kurma. Biasa aja. Tapi Bapak Ibu tahu? Utusan Persia datang ke sana. Utusan Romawi datang ke sana. Nabi ngangkat duta-duta besar di sana. Kenapa? Bangunannya nggak terlalu penting. Yang penting apa? Visi, misi, dan struktur organisasinya kuat. Berarti apa? Berarti organisasi yang punya visi. Bismillah Pak, kita ada rencana mau bebasin tanah sebelah, kita mau bangun sekolah. Kita sebelah sini kita mau bangunin, bebasin lagi mau rumah tahfiz. Sebelah sini kita mau buat agribisnis Pak. Sebelah sini, wah itu masjid Pak. Jadi masjid itu bukan sekedar masjid, Islam. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ada orang berhutang datang ke masjid, selesai. Ada orang mau cerai, datang ke masjid, selesai. Ada orang konflik, datang ke masjid, selesai. Ada orang lapar, datang ke masjid, selesai. Nah bagaimana kita nih jamaah? Ngingetin ketua DKM, ingatkan dengan cara yang ahsan, yang baik. Gak boleh di depan publik. Iya nih ya, saya terus terang gak setuju dengan program ini. Jangan begitu. Bagaimana caranya? Temuin orangnya, Pak. Saya sayang Bapak karena Allah. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Iya Pak, ini tentang program kurban. Kita kayaknya harusnya gini deh Pak, gini-gini. Namanya kita memberikan saran, kritik, masukan. Betul. Tapi keputusan tetap kita serahkan. Ternyata tetap seperti itu. Yang penting kita sudah menyampaikan. Makanya apa? Fadzakir innama anta muzakir. Sabar. Karena jamaah itu beda sama amir. Amir itu Pak, kita jalan bertiga aja harus ada amir. Apalagi masjid, ini bukan 3, ini mah udah ratusan ribuan. Berarti apa? Amirnya wajib ditaati. Berarti siapapun ketua DKM di sini, siapapun ketua DKM di mana, di sebelah atau dimanapun, itu tetap ditaati. Jadi bismillah, sumbang saran, tanda cinta, kita rasa memiliki, tapi tetap dalam ketaatan. Bismillah, saya yakin kalau seperti itu yang dilakukan, maka insya Allah semua masjid akan makmur. Bapak Ibu, izin sebelum ditutup, karena sebentar lagi maghrib, saya mau ngasih oleh-oleh. Boleh? Iya Ustaz, silakan. Boleh ya. Ini oleh-olehnya Amazing Box. Jadi ini gratis, dibawa pulang. Ini apa Ustadz? Ini kotak sedekah. Jadi Bapak Ibu nanti setiap subuh sedekah subuh. Ya, Masya Allah. Barang siapa yang sedekah subuh, malaikat mendoakannya. Waduh, didoain malaikat ya, bukan Habib, bukan Ustadz, bukan ulama. Tapi apa? Malaikat. Sudah, sholat zuhur sedekah. Sholat tiap hari sedekah, nanti kelihatan sudah penuh. Ini boxnya kelihatan. Oh sudah penuh. Kalau sudah penuh, ada WA di sini. Nah, nomor WA-nya. WA, Assalamualaikum cinta Quran, boxnya sudah penuh. Dibawa kemana? Oh Ustadz Fatih ngisi di Marala. Bawa boxnya ke Marala. Nanti di Marala dibuka, dihitung, uangnya dipakai untuk santri-santri penghafal Quran. Dipakai untuk menghantar hidayah Quran. Masya Allah, awalnya recehan, jadi pahala yang begitu besar mengalir abadi. Mau? Silahkan ambil di luar gratis. Yang kedua, ini ada air daun bidara. Ibu saya buat sendiri dari tangannya. Daun bidara, seperti kita tahu adalah daun yang ditakuti keluarga bangsa jin. Dan air ini sudah saya ruqyah, saya bacakan Quran. Jadi kalau yang sering mimpi buruk, emosi nggak stabil, semprot aja Pak. Termasuk bapak-bapaknya Bu, kalau marah-marah semprot aja. Ini kayaknya ada jinnya nih semprot. Ya, ini insya Allah kalau yang ada biasanya reaksi muntah-muntah, badannya nggak nyaman Ibu ya. Ini Masya Allah efektif banget. Cara makainya gimana? Ya disemprot aja biasa kayak wudhu biasa juga boleh. Ya diminum boleh Ustadz, boleh karena ini air matang. Rasanya gimana? Ya hambar, baunya bau daun, ya sudah saya ruqyah
dan ayat-ayat Quran pilihan. Ya, silahkan nanti dapatkan di luar. Dan ini juga ada madu, ya, madu dari madu anak. Ya, ini Sajat, ini madu brandnya anak saya, sudah halal MUI. Bagi yang mau untuk madu anak, ya, dan juga sudah ada daun bidaranya di dalam, silahkan nanti bisa didapatkan di luar. Dan terakhir, saya berangkat lagi umroh bulan Februari pertengahan, dan umroh bersama saya 12 hari Pak, berbeda dengan jemaah yang lain cuma 9 hari. Kenapa 12 hari? Karena dapat 2 Jumat. Jumat di Mekah, Jumat di Madinah, Masya Allah. Ya. Dan ini ada informasinya di luar. Saya bersama istri, Bapak Ibu boleh, namanya Umroh Family Series, tapi sisa seatnya tinggal 10 seat. Dari 90 seat tinggal sisa 10 seat. Tadi saya dapat kabar tinggal sisa 6 seat lagi. Jadi cepat sekali. Jadi bagi Bapak Ibu yang berangkat ada rencana Februari pertengahan, dengan saya silahkan. Ya, 12 hari tapi ya. Dan kita PP-nya Garuda, perjalanannya nyaman, full saya yang bimbing. Berarti 12 hari kita akan bareng Pak. Ustadz kapan lagi ada? Ada, bulan Syawal. Lebaran kedua saya berangkat umroh lagi, tapi nggak banyak, hanya untuk 40 orang saja. Bagi yang pingin Syawalnya di sana, kenapa Ustadz umroh Syawal? Karena Syawal itu sudah umroh terakhir sebelum haji, itu sepi Pak. Jadi Bapak mau cium Hajar Aswad bisa banget di situ, sepi. Ya, harganya gimana Ustadz? Sama, lebih murah juga sama, nggak terlalu tinggi. Yang tinggi itu Desember. Kalau Bapak Ibu mau, dapatkan nanti informasinya di luar dan silahkan nanti dapatkan informasi tentang umroh bersama saya. Kapan lagi Ustadz? Ada lagi November. Ya, November juga ada keberangkatan bersama saya. Nanti ambil brosurnya, ada nomor kontaknya, bisa didapatkan informasinya. Jazakumullah khairan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasaran, Masya Allah Ustadz. Bagi yang ingin produk-produk yang tadi disampaikan Ustadz, ada di meja. Untuk yang ikhwan di pintu masuk sini, untuk yang umahat ada di depan di lobi. Jadi kalau yang ingin produk-produk ini pengen diambil silakan. Baik, itu saja mungkin Ustadz ya, Masya Allah, jazakallah khairan kasaran. Ntar kita lanjut pada pertemuan yang lainnya Ustadz ya, dengan tema-tema menarik lagi ya Ustadz ya. Kita amat sangat mendukung Ustadz program-program proyek Al-Quran ini Ustadz. Dan insya Allah tolong bantu kami untuk buat remaja juga nih Ustadz, untuk menghadirkan para asatid-asatid muda yang berkompeten untuk bisa merubah nih generasi remaja ini menjadi generasi Rabbani. Insya Allah. Masya Allah, baik. Mungkin itu saja karena kita sudah mendekati waktu maghrib. Sebelumnya saya umumkan, kita sudah siapkan tajil di beberapa titik. Tapi diusahakan yang som dulu ya. Yang som dulu, karena kalau semua kayaknya nggak cukup nih kalau saya lihat. Jadi mohon kesadarannya, jadi kalau misalnya ada sisa baru silakan yang lain. Karena khawatirnya yang som nggak dapet tajil, yang nggak som malah makan duluan. Afwan ya, ini untuk pertama kalinya karena ini membludak banget. Ya, insya Allah ntar untuk berikutnya kita siapkan yang lebih baik. Baik, itu saja mungkin dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.